Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome back ke konten terbaru, dan di konten terbaru ini teman-teman saya ingin membahas tentang tim nasional Indonesia U20 yang telah menyelesaikan pemusatan latihan mereka di Turki dan akan berangkat ke Spanyol untuk mengikuti turnamen Costa Calida Super Cup di sana. Dari total 7 laga uji coba yang dimainkan, Timnas Indonesia U20 di Turki, kita tahu ada 3 hasil kemenangan, ada 2 hasil seri, dan 2 hasil kekalahan. Tapi yang menarik untuk kita melihat adalah progres dan juga kekurangan dari tim nasional Indonesia U20. Wajar jika masih ada kekurangan, tapi kan kita juga tahu bahwa Coach Sintayong tetap bekerja keras untuk bisa membenahi kekurangan ini. Memang tidak mudah teman-teman, karena para pemain yang sekarang berada di skuad Timnas Indonesia U20 ini masih relatif muda usianya. Jadi tentu akan makan waktu bagi mereka untuk bisa bermain dengan mental yang kuat. Tapi perlahan-lahan kan kita sudah bisa melihat mengarah ke progres yang positif. Dari hasil 7 laga uji coba di Turki teman-teman, ada total 12 gol yang dicetak oleh para pemain Timnas Indonesia U20. Tentu ini adalah catatan yang impresif. Artinya para pemain dari Timnas Indonesia U20 bisa mencetak gol secara konsisten. Karena hanya 2 pertandingan Timnas Indonesia U20 itu gagal mencetak gol. Ketika mereka kalah lawan Al-Adalah dan juga ketika mereka bermain imbang lawan Timnas Moldova. Selain itu, kita tahu bahwa mereka selalu bisa mencetak gol. But the problem is, Timnas Indonesia U20 juga kemasukan banyak gol. Total 11 gol dari 7 pertandingan. Artinya ada masalah di lini pertahanan. Dan seperti yang pernah saya jelaskan bahwa masalah tersebut bukan letak pada individu pemain, tapi letak pada koordinasi di antara para pemain. Jadi ketika koordinasinya itu tidak rapi, ketika komunikasinya itu tidak jalan, maka di sanalah akan muncul masalah. Dan masalah akan muncul ketika menghadapi situasi bola mati. Karena faktanya dari 11 gol yang bersarang ke gawang dari Timnas Indonesia U20, 6 diantaranya kemasukan dari situasi atau skema bola mati. Nah, ini masalah klasik yang juga sering kita lihat di tim nasional Indonesia senior. Artinya memang Coach Sintayong harus bisa menginstruksikan para pemainnya untuk bisa lebih baik lagi menjalin komunikasi. Komunikasi itu artinya apa sih? Bukan berdiskusi di atas lapangan, tapi memberikan arahan di atas lapangan kepada satu sama lainnya. Jadi jika ada yang mau man marking, dia harus memberitahu bahwa dia ingin man marking. Artinya pemain lain harus menutup area. Jadi ketika area ditutup, ketika ada man marking, tentu itu menyulitkan para pemain tim lawan untuk menciptakan kemelut di depan mulut gawang Timnas Indonesia U20 atau juga dalam mencetak gol. Tapi jika komunikasinya gak jalan atau minim, nah terlihat yang terjadi adalah kepanikan di dalam kotak penalti pertahanan Timnas Indonesia U20. Bahkan ada juga gol yang dicetak oleh pemain tim lawan dari penalti karena ada handball dari salah satu pemain kita. Nah, jika kepanikan ini sering muncul, tentu ini akan menyulitkan para pemain sendiri ketika mereka bermain di 2 event besar tahun depan. Kan sudah berkali-kali saya katakan bahwa para pemain dari Timnas Indonesia U20 ini harus bekerja lebih keras lagi. Harus bisa bermain lebih cerdas lagi, karena tahun depan itu ada 2 event besar. Yang pertama Piala Asia U20, yang kedua adalah Piala Dunia U20. Kita tahu tentu di 2 event besar tersebut tidak akan mudah bagi para pemain Timnas Indonesia U20 untuk bisa lawan tim-tim yang kuat. Apalagi di Piala Asia U20, salah satu lawan kita itu adalah tim tuan rumah. Kemudian ada juga salah satu tim yang biasa tampil di Piala Asia U20, yakni Timnas Irak. Jadi mulai sekarang ini mereka memang harus bekerja lebih keras lagi. Selain itu juga teman-teman, yang saya mencermati bahwa dari total 12 gol yang dicetak oleh para pemain Timnas Indonesia U20 di beberapa laga uji coba di Turki, hanya ada 4 penyerang yang bisa mencetak gol. Rabani Tasnim, Ginanjar Wahyu, Ricky Pratama, dan juga Ronaldo Kuateh. Artinya masih ada masalah dalam melakukan finishing. Nah, saya berharap bahwa para striker ini, siapapun yang diturunkan oleh Coach Sintayong, bisa melakukan konversi yang lebih baik lagi. Karena sebetulnya di setiap pertandingan laga uji coba tersebut, para striker ini sering mendapatkan peluang. Sebaliknya, saya melihat peran besar dari Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia U20. Selain juga dia menjadi otak serangan dari Timnas Indonesia U20, dia juga punya kemampuan untuk mencetak gol. Tapi masalahnya jika Marcelino Ferdinand mengalami hari yang buruk, maka disitulah akan ada masalah
bagi timnas Indonesia U20. Artinya harus ada pemain lain yang menjadi backup bagi Marcelino di atas lapangan. Nah, pemain tersebut adalah Zanadin Faris. Dalam beberapa pertandingan dia menunjukkan juga kemampuan untuk bermain kreatif. Jadi jika kita punya dua pemain yang serupa di atas lapangan, tentu itu akan lebih menyulitkan para pemain tim lawan untuk bisa membaca serangan dari timnas Indonesia U20. Dan para striker ini harus bisa melakukan finishing yang lebih baik. Memang Coach Sintayong juga ingin agar striker yang main itu juga bisa memberikan tekanan kepada para pemain tim lawan. Tapi selain itu mereka juga harus pintar mencari ruang. Kemudian apa sih kesulitan bagi para pemain timnas Indonesia U20 untuk mencari ruang? Sebetulnya mereka bisa mendapatkan ruang tersebut jika mereka bergerak ke ruang yang terbuka. Jadi ketika melakukan pergerakan tanpa bola itu teman-teman perlu bergerak ke ruang yang kosong. Jangan bergerak ke tempat di mana ada pemain tim lawan yang juga coba untuk melakukan covering. Dan pemain yang menguasai bola harus lebih tenang lagi. Harus scanning dulu, harus melihat dulu rekannya yang mana yang berada dalam free position baru kemudian memberikan umpan. Plus operannya ini juga perlu akurat. Kalau yang saya lihat operan-operan ini masih belum akurat seperti yang saya harapkan, karena beberapa kali juga operan yang diberikan oleh para pemain itu bisa direbut oleh para pemain tim lawan. Kemudian para pemain tim lawan itu bisa membangun serangan yang cepat ke jantung pertahanan dari timnas Indonesia. Belum lagi ditambah kesulitan bagi para pemain timnas Indonesia untuk membangun proses counter yang cepat karena pressing yang tinggi yang biasa dilakukan oleh para pemain tim lawan. Jadi memang kalau kita melihat secara keseluruhan memang teman-teman masih ada kekurangan dari permainan timnas Indonesia U20. Tapi kita juga bisa melihat plus poinnya. Plus poinnya bahwa para pemain sekarang punya fisik yang lebih kuat, punya stamina yang lebih prima. Cuma level kecerdasannya ini harus lebih tinggi lagi. Level kecerdasan ini dibutuhkan untuk berpikir secara jernih. Perlu memberikan operan ke siapa? Perlu menahan bola seberapa lama? Perlu juga membangun proses counter attack yang cepat seperti apa? Dan kalau kita melihat variasi serangan dari timnas Indonesia U20 sudah baik sekarang kan? Nggak selalu menyerang dari tengah. Ada juga dua wingback yang sering mendukung serangan. Plus jangan lupa kita sudah punya dua pemain keturunan yang rencananya akan dinaturalisasi. Justin Hubner, kemudian Ivar Janner. Nah tinggal sekarang kombinasi permainan saja di lini tengah dan juga di lini pertahanan. Karena lini pertahanan pun perlu juga membangun serangan dari belakang. Lini tengah pun ketika ada Ivar Janner saya melihat permainannya lebih kreatif lagi. Karena umpan-umpan dari Ivar ini tergolong akurat loh teman-teman. Bahkan dia banyak memberikan true pass jarak jauh. Nah jika sekarang sistem permainan dari timnas Indonesia U20 ini sudah bervariatif, tinggal bagaimana permainan harus lebih cerdas lagi. Jadi tidak mudah kehilangan bola. Nah kita tahu juga nanti di Spanyol akan ada beberapa laga uji coba. Untuk sementara sih baru dua kan, lawan Prancis kemudian lawan Slovakia. Nah seperti yang beberapa kali saya jelaskan bahwa jangan dilihat hasil akhirnya. Dilihat permainannya, dilihat juga progres dari para pemainnya, dilihat juga kekuatan fisik dari para pemainnya, dilihat juga stamina dari para pemainnya. Apakah ada perubahan atau tidak? Kalau saya melihat ada perubahan, walaupun dari level kecerdasan masih belum sesuai harapan. Tapi nggak apa-apa, kita sabar, kita tunggu. Kan Coach Sintayong masih menjalankan prosesnya. Dan lawan Prancis ini tentu pengalaman yang berharga bagi para pemain timnas Indonesia U20. Apalagi Prancis juga lolos ke Piala Dunia U20 dan mereka dipenuhi oleh pemain-pemain yang bermain juga di klub-klub besar di Eropa. Ada yang bermain di Borussia Dortmund, ada yang bermain di Monaco. Nah ini kesempatan yang langka bagi para pemain. Saya harapkan para pemain ini bisa memanfaatkan menit bermain mereka. Dan nggak harus juga bermain secara keras, bermain tenang saja. Karena ketenangan dan kesabaran yang bisa membuat permainan dari timnas Indonesia U20 ini lebih mencair. Jadi jangan sampai terlalu terburu-buru mengoper bola. Itu yang bisa membuat para pemain timnas Indonesia U20 ini kehilangan bola. Dan memang match terakhir yang kalah lawan Al-Adala itu ya karena para pemain tidak bisa mengantisipasi skema bola mati dari pemain tim lawan. Kalau nggak salah itu kan 1 gol dari sepak pojok, 1 lagi dari tendangan bebas. Nah lagi-lagi nih komunikasi yang belum rapi di antara para pemain di saat mereka bertahan menghadapi situasi bola mati. Jadi bukan di pertahanan juga, tapi kan semua pemain akan terlibat untuk menahan kan pada saat ada situasi bola mati dari pemain tim lawan. Jadi komunikasi ini memang harus lebih baik lagi. Kemudian setelah berhadapan dengan Prancis akan lawan Slovakia. Slovakia juga adalah tim yang lolos ke Piala Dunia U20. Nah yang saya harapkan Coach Sintayong juga akan memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain ya. Karena kita tahu bahwa jumlah pergantian pemain juga bisa banyak di pertandingan ini kan.
Jadi biarkan sajalah pemain-pemain lain juga mendapatkan menit bermain, karena pada ujung-ujungnya kan bukan hasil akhir yang dicari, tapi chemistry yang dicari di antara para pemain. Karena kita tahu bahwa setiap pemain yang nanti diberikan kesempatan oleh Coach Sintayong harus perform. Kita bisa melihat ketika ada pemain-pemain yang jarang bermain diturunkan, maka permainan dari Timnas Indonesia U20 ini tidak rapi. Nah, saya harapkan pemain-pemain tersebut bisa berkembang lebih pesat lagi. Karena gak lama lagi loh, mereka akan bermain di 2 event besar tersebut kan teman-teman. Tapi kita harus tetap support, kita berikanlah mereka semangat. Karena mereka sedang menjalankan proses yang tidak mudah. Jangan salah loh, kita akan bermain di Piala Dunia U20 loh nanti. Lawan tim-tim asal negara lainnya yang sudah langganan bermain di Piala Dunia U20. Yang kita tahu juga punya sistem pembinaan pemain muda yang bagus. Ada Prancis salah satunya yang akan dihadapin oleh Timnas Indonesia U20 kalau nggak salah itu pada tanggal 17 November. Dan yang saya baca beritanya bahwa kita bisa menonton pertandingan ini secara gratis di YouTube ya, streaming. Ada streaming dari panitia penyelenggaranya tuh, dari Costa Calida Cup ya. Tinggal kita search saja, tinggal kita cari saja, nanti pasti keluar pertandingannya. Kita nonton dan juga kita berikan support kepada para pemain Timnas Indonesia U20 yang sedang berjuang habis-habisan. Dan kita juga berharap tentunya agar kompetisi bisa segera berjalan, karena nanti akan ada Piala AFF juga, akan ada Piala Asia Senior juga ya bagi para pemain Timnas Indonesia Senior. Karena kita tahu bahwa mayoritas dari para pemain Timnas masih bermain di kompetisi di tanah air, dan sementara kompetisi ini kan berhenti. Kita juga belum tahu kapan akan mulai lagi, tapi kompetisi menurut saya perlu berjalan kembali agar para pemain bisa tetap mendapatkan menit bermain dalam sebuah pertandingan kompetitif dan juga tidak kehilangan sentuhan mereka. Itu sangat penting teman-teman. Tapi untuk sementara ya kita fokus dulu ke perjuangan dari para pemain Timnas Indonesia U20 dan kita terus support para pemain dari Timnas Indonesia, apakah itu di level senior, U17, U19, U20, atau juga U23. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.